Untuk program dari program bantuan pemerintah, kita ada beberapa program bantuan pemerintah. Yang pertama adalah program pengembangan SMK berbasis industri 4.0. Program ini adalah merupakan bantuan yang diberikan dalam rangka pengembangan kompetensi keahlian SMK yang berbasis digital pada proses penguatan pembelajaran dan pemenuhan peralatan praktik, dan juga untuk pengembangan ruang praktik siswa dalam industri 4.0. Sektor prioritas SMK 4.0 adalah sektor makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia, dan juga farmasi. Sasaran pada program ini yaitu ada 31 lembaga dan unit cost-nya sebesar 2,2 miliar. Dan total anggaran yang ada adalah 68 miliar 200 juta, seperti itu. Dan untuk apa saja sih bantuan ini? Yang pertama, pemanfaatannya untuk bisa dilakukan proses penguatan pembelajaran, lalu juga untuk memenuhi peralatan praktik, dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan ruang praktik siswa berbasis industri 4.0 yang disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang dikembangkan. Adapun lini masanya, yang pertama karena Februari ini kita sudah sosialisasi, nantinya kita akan melakukan seleksi juga di bulan Februari ini. Dan pada bulan Maret akan ditetapkan SMK yang terpilih yang mendapatkan bantuan ini, dan Maret itu akan juga dilakukan bimbingan teknis. Setelah bimbingan teknis lalu ada penyaluran bantuan di Maret dan pelaksanaan hingga Mei, lalu akan ada monitoring dan juga evaluasi dan pelaporan di pertengahan tahun, seperti itu. Lalu program berikutnya, next. Kriteria dan persyaratannya. Nah, ini mungkin yang sangat ditunggu-tunggu ya. Apa sih kriteria dan persyaratannya untuk mendapatkan program bantuan 4.0? Yang pertama, SMK yang sudah mendapatkan bantuan SMK berbasis industri 4.0 di tahun sebelumnya ya. Jadi di tahun 2020, di tahun 2021 dan di 2022 itu sudah mendapatkan bantuan ini, lalu mengajukan usulan pada tahun di 2023 ini. Lalu SMK yang belum mendapatkan bantuan SMK berbasis industri 4.0 sebelumnya juga bisa dapat mengajukan dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki NPSN dan terdaftar di Dapodik. Yang kedua, mengajukan usulan melalui aplikasi Takol SMK. Yang ketiga, memiliki guru tersertifikasi kompetensi dan atau portofolio sesuai kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian yang didaftarkan. Yang keempat, SMK yang berada pada daerah khusus. Dan yang kelima, memiliki paling sedikit 216 peserta didik, kecuali di daerah khusus. Yang keenam, akreditasi SMK minimal B. Yang ketujuh, ini menjadi garis bawahnya ya dari 4.0, yaitu SMK yang berada di sekitar kawasan prioritas nasional, yaitu kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Yang kedelapan, memiliki kerjasama dengan dunia kerja, paling minimal yaitu penyelarasan kurikulum merdeka dan juga praktik kerja lapangannya. Dan yang kesembilan adalah SMK yang memiliki rencana pengembangan pembelajaran berbasis digital dan pelaksanaan pembelajaran model teaching factory. Yang ke-10, memiliki lahan atas nama pemerintah pusat, daerah, SMK, atau atas nama badan penyelenggara SMK. Yang ke-11, tidak memiliki tunggakan laporan. Jika Bapak Ibu sekolahnya tahun-tahun yang lalu memiliki mendapatkan bantuan, harap segera laporannya diselesaikan. Karena tidak akan bisa mendapatkan bantuan lain kalau masih memiliki tunggakan laporan. Yang ke-12, tidak mendapatkan dana bantuan lain dari Direktorat SMK di tahun 2023. Yang ke-13, memiliki daya listrik yang cukup. Yang ke-14, memiliki media sosial. Yang ke-15, memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah. Dan yang ke-16, kepala sekolah harus memiliki sertifikat pelatihan manajerial berbasis industri. Next. Ya.
Program bantuan yang berikutnya adalah program sertifikasi kompetensi siswa SMK. Program ini merupakan bantuan dalam rangka memfasilitasi sertifikasi dan yang berstandar nasional dan internasional kepada lulusan SMK, agar kompetensi yang dimiliki lulusan SMK dapat diakui oleh dunia kerja, sehingga lulusan tersebut siap berkompetisi dalam pasar kerja nasional ataupun internasional. Adapun beberapa pihak yang terlibat yaitu dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kemenaker, Kemen-PR. Dan sasaran program ini adalah 30.000 siswa. Unit cost per siswa adalah sebesar 350.000 dan total anggaran pada bantuan ini adalah 10 miliar 500 juta. Adapun pemanfaatan dana dalam sertifikasi kompetensi siswa SMK ini, yang pertama dapat dilakukan untuk pembiayaan persiapan sertifikasi kompetensi, lalu untuk pencetakan dan pengiriman sertifikat kompetensi, dan yang ketiga, biaya manajemen pembiayaan sertifikasi kompetensi. Adapun lini masanya, di bulan April akan ada proses pendaftaran, dan di Mei akan ada proses seleksi dan penentuan sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut. Lalu di bulan Juni-Juli akan ada penyaluran bantuan dan juga bimbingan teknis ya. Jadi bimbingan teknis dulu baru ada penyaluran bantuan. Serta di akhir tahun akan ada supervisi dari Direktorat SMK dan juga di akhir tahun adanya pelaporan. Ya, next adapun kriteria dan persyaratan dalam program sertifikasi kompetensi, yaitu yang pertama SMK yang memiliki peserta didik SMK aktif kelas 12 dan 13 yang dinominasikan oleh sekolah melalui proses seleksi internal serta memiliki NISN. Yang kedua, diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki LSP P1 SMK dan atau memiliki kerjasama dengan industri atau pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi sendiri yang diakui secara nasional atau internasional. Yang ketiga, SMK yang terdaftar di dalam Dapodik. Dan yang keempat, mendapatkan rekomendasi ataupun usulan dari pemerintah ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kelima, tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang keenam, harus mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK pada laman tersebut. Ya, next. Adapun bantuan yang ketiga yaitu fasilitasi SMK yang mengembangkan Teaching Factory. Program bantuan ini untuk memfasilitasi SMK yang mengembangkan Teaching Factory merupakan upaya untuk menjadikan SMK yang mampu menunjukkan kinerja pencetak lulusan yang memiliki hard skill ataupun soft skill yang bisa beradaptasi di dunia usaha, di dunia kerja, ataupun di dunia industri. Kinerja pembelajaran berbasis produksi dan pembelajarannya berbasis proyek sesuai dengan kemampuan teknologi, sesuai dengan kondisi yang ada di industri, di dunia usaha ataupun di dunia kerja. Adapun beberapa pihak yang terlibat pastinya adalah dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja serta beberapa praktisi pendidikan. Adapun sasaran program bantuan Teaching Factory adalah 50 lembaga dengan unit cost 300 juta. Dan total anggaran sebesar 15 miliar. Dan pemanfaatan bantuan Teaching Factory yaitu yang pertama untuk penguatan dan pelaksanaan pembelajaran project based learning, yang kedua pengembangan produk berupa barang atau jasa berbasis keunggulan wilayah, bermitra dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja ataupun UMKM. Lalu yang ketiga, pengadaan peralatan praktik dan atau bahan baku. Yang keempat, pekerjaan fisik antara lain penataan ruang produksi ataupun ruang pameran. Dan yang kelima, publikasi penyelenggaraan dan juga untuk koordinasi dan juga pelaporan. Adapun lini masa program bantuan Teaching Factory ini di bulan Maret nanti akan ada pendaftaran dan April itu udah dilakukan seleksi dan juga penentuan sekolah yang terpilih yang mendapatkan
bantuan teaching factory ini. Di bulan Mei kita akan ada melakukan bimbingan teknis dan juga setelah bimbingan teknis akan ada penyaluran dana. Mei sampai Juli sampai akhir tahun itu pelaksanaan program. Di tengah-tengah pelaksanaan juga kita akan melakukan supervisi ke sekolah dan juga di akhir tahun akan ada pelaporan ataupun monitoring seperti itu. Next, adapun kriteria dan persyaratan untuk bantuan teaching factory ini. Yang pertama, SMK yang sudah mempunyai NPSN dan terdaftar di Dapodik. Yang kedua, memiliki kerjasama dengan dunia usaha, dengan dunia industri dan dunia kerja, dengan dibuktikan dengan MOU. Yang ketiga, SMK memiliki rencana pengembangan pembelajaran model teaching factory. Yang keempat, memiliki akun media sosial untuk sekolah. Dan yang kelima, memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah pengembangan teaching factory SMK. Yang keenam, tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya. Yang ketujuh, mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan usulan bantuan pemerintah dari Dinas Pendidikan, pemerintah daerah yang membidangi urusan pendidikan menengah yang berwenang. Yang kedelapan, diprioritaskan bagi SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan Kemendikbudristek. Nomor 9, diprioritaskan bagi SMK yang memiliki guru bersertifikat industri. Ke-10, SMK yang menerima bantuan program pengembangan teaching factory SMK untuk pekerjaan fisik wajib memiliki lahan. Yang pertama, atas nama pemerintah daerah untuk SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan atas nama badan penyelenggara yayasan untuk SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dibuktikan kepemilikan lahan berupa sertifikat hak milik, akta jual beli, akta ikrar wakaf, akta pelepasan hak, akta hibah, surat perjanjian sewa atau surat penggunaan lahan yang dicatatkan oleh notaris. Dan yang terakhir adalah mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK pada laman yang dapat diunggah dokumennya ke laman tersebut. Next. Bantuan berikutnya adalah fasilitasi SMK yang mengembangkan pembelajaran berbasis proyek pada kelas industri. Nah, apa sih bantuan ini? Bantuan ini merupakan bantuan untuk memfasilitasi SMK yang mengembangkan pembelajaran berbasis proyek pada kelas industri. Memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di SMK dengan melibatkan pengajar atau instruktur atau praktisi yang mendapatkan pengetahuan terkini dan kurikulumnya juga sudah disinkronkan dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Sehingga siswa SMK dapat belajar lebih relevan sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri. Adapun pihak yang terlibat, SMK, Direktorat SMK, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Sasaran dari program bantuan kelas industri ini yaitu sebanyak 50 lembaga dengan unit cost 50 juta dan total anggaran 2.500.000.000. Adapun pemanfaatan dana pada program bantuan kelas industri ini, yang pertama untuk penyusunan rencana program bersama dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Lalu yang kedua untuk menganalisa kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dan juga yang ketiga itu untuk melakukan penyusunan perangkat pembelajaran dan juga asesmen dan juga sertifikasi kompetensi untuk lulusan SMK-nya. Yang keempat, pelaksanaan joint programs dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Dan yang kelima, untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk mendukung keberhasilan program ini. Adapun lini masa pada program kelas industri ini, yang pertama sosialisasi, lalu nanti ada pendaftarannya di bulan April dan akan kita seleksi di bulan Mei dan penentuan sekolahnya di bulan Mei. Juni akan dilakukan bimbingan teknis dan juga penyaluran bantuan, pelaksanaan program, dan akhir itu akan ada supervisi dan juga pelaporan di akhir tahunnya. Adapun
kriteria dan persyaratan dalam bantuan kelas industri ini adalah next. Yang pertama, SMK yang sudah mempunyai NPSN dan terdaftar di Dapodik, SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK. Yang ketiga, SMK yang telah memiliki program bersama, joint program dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Dan diprioritaskan SMK yang menjalankan program kerja sama yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK dengan instansi atau lembaga yang mendukung pengembangan SMK. Yang kelima adalah memiliki kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, dibuktikan dengan MOU kedua belah pihak. Dan yang keenam, diprioritaskan SMK yang memiliki kelas industri bersama dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Yang ketujuh, tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK di tahun-tahun sebelumnya. Yang ke-8, mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK pada laman SMK. Dan yang ke-9, menyampaikan dokumen persyaratan bantuan pada saat pelaksanaan bimbingan teknis. Ya, next untuk bantuan berikutnya, yaitu program bantuan SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan. Program bantuan ini merupakan bantuan SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan dalam rangka upaya menjadikan sekolah pencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja, di dunia industri, dan dunia dunia kerja, serta menjadi wirausaha muda ya, menjadi entrepreneur. Dan pihak-pihak yang terlibat nantinya dalam program ini yaitu adanya praktisi pendidikan, entrepreneur di sekitar wilayah sekolah dan di nasional, dan juga Direktorat SMK. Adapun sasaran dari program bantuan ini adalah 240 lembaga ya. Dan unit cost per lembaga adalah 50 juta. Dan total anggaran untuk program bantuan proyek kreatif dan kewirausahaan adalah sebesar 12 miliar. Nah, adapun pemanfaatan dana dalam bantuan PKK, proyek kreatif kewirausahaan, yang pertama untuk pengembangan kelompok wirausaha siswa. Yang kedua, kegiatan bersama dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja ataupun UMKM melalui pengembangan materi pembelajaran, produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan, serta menjadi mentor bagi kelompok wirausaha siswa. Lalu dapat dilakukan benchmarking ke sekolah atau perguruan tinggi yang telah memiliki atau menjalankan program kewirausahaan atau inkubasi bisnis, dan atau mengunjungi situs wirausaha yang besar, menengah, kecil ataupun mikro yang berhasil mengembangkan usahanya. Lalu dapat juga dimanfaatkan untuk pengembangan SDM bagi pengampu mapel PKK, dan juga dapat diberikan modal bergilir untuk siswa ya, pemberian modal usaha bergulir. Dan juga dimanfaatkan untuk pengembangan kanal promosinya dan juga publikasinya dalam mendukung pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan, dan untuk biaya manajemen pembiayaan pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan. Lini masa untuk program bantuan PKK ini nanti untuk bulan April kita sudah akan melakukan seleksi, di bulan Mei sudah kita lakukan penentuan sekolahnya, dan di bulan Mei juga kita merencanakan untuk melakukan bimbingan teknis pada program bantuan ini. Setelah itu bulan Juni penyaluran dana bantuan, dan setelah penyaluran pelaksanaan program hingga akhir tahun kita akan ada supervisi di bulan November, dan juga ada pelaporan di akhir tahun dan juga monitoring seperti itu. Adapun persyaratan dan kriteria pada program bantuan PKK ini, yang pertama memiliki konsep pengembangan kewirausahaan siswa yang melibatkan pelaku usaha, UMKM, termasuk penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan dan mentoring bagi peserta didik. Yang kedua,
Kriterianya memiliki rencana pengembangan kanal promosi dan publikasi dalam mendukung pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan, baik daring maupun luring. Yang ketiga, memiliki sekurang-kurangnya memiliki 108 siswa. Yang keempat, memenuhi kriteria pelaksanaan program. Yang kelima, mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan usulan bantuan pemerintah dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pendidikan menengah. Yang keenam, tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya. Dan yang ketujuh adalah mengajukan usulan dengan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam melalui aplikasi Takola SMK, seperti itu. Ya, masih ada bantuan pemerintah berikutnya, yaitu peningkatan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing siswa SMK. Program ini berupaya untuk dapat meningkatkan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing siswa SMK. Program ini di mana dapat memberikan akses kemudahan untuk peserta didik SMK yang memiliki kesempatan bersertifikat bahasa asing dalam hal ini, yaitu sertifikat TOEIC. Pihak ini yang terlibat adalah Direktorat SMK dan bekerja sama dengan ITC dan juga peserta didik dan juga guru bahasa Inggris di SMK. Sasaran program dari peningkatan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing ini yaitu 15.000 orang, unit cost-nya sebesar 500.000 dan total anggarannya sebesar 7.500.000.000 rupiah. Adapun pemanfaatan dana untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing ini, yang pertama untuk pendaftaran pada Viera, dan nantinya akan ada pemanfaatan dana tes TOEIC dan juga dana pendaftaran sampai dengan selesai ujian seleksinya. Lini masanya nanti pada bulan Mei akan ada persiapan TOEIC dan juga dilakukan penyusunan KAK-nya. Mei hingga Juni akan ada kontrak TOEIC dan juga bulan Juni kita akan sosialisasikan kembali pelaksanaannya seperti apa. Dan juga bulan Juli kita akan lakukan pelaksanaan tesnya. Bulan Oktober kemungkinan kita akan melakukan supervisi langsung ke sekolah dalam pelaksanaan TOEIC. Dan persyaratannya yaitu, nanti untuk TOEIC sendiri itu langsung terseleksi, semua siswa bisa mengikuti pelaksanaan TOEIC. Nanti siapa saja yang bisa itu tergantung siswanya sendiri, jadi tergantung tes dari siswanya, seperti itu. Lalu program bantuan pemerintah berikutnya ada SMKPK Pemadanan. Sebenarnya SMKPK Pemadanan ini juga sudah berjalan dari bulan November 2022 dan juga sampai 15 Januari 2023. Dan pada saat ini sudah dalam proses seleksi administrasi dan juga wawancara, seperti itu. Dan next kita akan melanjutkan program di program non bantuan pemerintah, yaitu salah satunya ada pelaksanaan asesmen nasional dan kebijakan penjaminan mutu. Nah, asesmen nasional ini dirancang untuk memantau atau mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Adapun peserta asesmen nasional terdiri dari seluruh kepala sekolah satuan pendidikan, seluruh guru, peserta didik kelas 5, 8, dan juga kelas 11 dari satuan pendidikan yang terpilih secara sampel mewakili satuan pendidikannya. Lalu, adapun rapot pendidikan dirancang untuk menjadi acuan satuan pendidikan dan dinas dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akar masalahnya, dan bagaimana cara membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Adapun unsur yang terlibat dalam program pelaksanaan AN ini yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PAUD Dikdasmen 06, Badan Standar BSKP, Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pendidikan, Pusdatin, BBPP MPP, Pakar Pendidikan Kejuruan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga SMK yang semua SMK yang terlibat. Adapun output dalam program ini yaitu target 100% SMK bisa berpartisipasi dalam pengisian instrumen asesmen nasional, lalu dikembangkannya platform
rapot pendidikan yang sesuai dengan karakteristik SMK. Adapun tujuan program ini yaitu melaksanakan kebijakan penjaminan mutu melalui penyelenggaraan asesmen nasional dan pengembangan platform rapot pendidikan untuk jenjang SMK. Lini masanya pada Februari ini dalam rangka persiapan, dan bulan Maret akan ada penyusunan regulasinya dan juga konten-konten dalam rangka sosialisasi. April akan dilakukan sosialisasi ke sekolah. Mei akan ada verifikasi dan validasi data. Dan bulan Juli akan ada pemantauan persiapan asesmen nasional. Agustus hingga November akan ada pelaksanaan supervisi. Dan di bulan Desember akan ada evaluasi. Next. Program berikutnya pada Pokja Penjaminan Mutu adalah pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang dalam rangka mengupayakan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Adapun beberapa yang terlibat, beberapa unsur yang terlibat. Yang pertama dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, PUSPK, BSKP, Direktorat SMK, dan juga SMK. Output pada program ini salah satunya yaitu perangkat ajar proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja pada platform Merdeka Mengajar. Dan tujuan program ini yaitu kita akan melakukan pendampingan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada SMK pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Adapun lini masanya pada bulan Februari ini dalam rangka persiapan, di bulan Mei akan kita kumpulkan beberapa modul proyek yang sudah dimiliki oleh SMK Pusat Keunggulan. Lalu nanti di bulan Juni akan ada penyamaan persepsi untuk mereview hasil proyek atau modul proyek yang dihasilkan oleh SMK Pusat Keunggulan. Di Juli sampai September akan kita review modul-modul proyek tersebut, dan di September kita berharap sudah bisa mengupload modul proyek yang sudah dihasilkan oleh SMK Pusat Keunggulan, sehingga modul proyek kita di platform Merdeka Mengajar khususnya untuk SMK sudah terbanjiri, dan Bapak Ibu pelaksana kurikulum Merdeka di Indonesia dapat memanfaatkan modul proyek yang sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Dan di bulan Desember akan ada evaluasi. Lanjut, program berikutnya yaitu pendampingan pembelajaran berbasis proyek pada implementasi kurikulum Merdeka. Program pendampingan ini kita akan khususkan kepada SMK pelaksana kurikulum Merdeka untuk menerapkan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pihak yang terlibat yaitu dari BSKP, dari GTK, dan juga dari Ditjen Vokasi. Output programnya yaitu kita akan memperkaya perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar, terdiri dari tujuan pelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran serta modul ajar yang ada dan dibutuhkan oleh sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan juga kita akan menyediakan seri webinar yang berkaitan dengan SMK khususnya di kurikulum Merdeka. Tujuan program yang dilakukan yang pertama melakukan pendampingan kepada SMK Pusat Keunggulan dan juga SMK pelaksana implementasi kurikulum Merdeka yang mandiri. Yang kedua, memperkaya perangkat ajar kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, melakukan pendampingan komunitas belajar dalam meningkatkan pemahaman kurikulum Merdeka. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Adapun pada bulan ini, di bulan Februari, masih dalam rangka persiapan. Di bulan Maret akan ada penyamaan persepsi bagi fasilitator. Dan yang April, Mei, Juli akan ada pendampingan pembelajaran untuk sekolah. Di Agustus atau di Oktober sudah ada output perangkat ajar yang akan diunggah di platform Merdeka Mengajar, dan di November konten live PMM bisa dimanfaatkan oleh semua sekolah.
Dan di Desember yaitu dilakukan evaluasi seperti itu. Lanjut, ada juga program pengembangan SMK untuk memperoleh status BLUD. Pengembangan SMK untuk memperoleh status BLUD merupakan program untuk memberikan layanan yang efisien, efektif, dan ekonomis untuk membantu capaian pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Adapun pihak yang terlibat, sekolah yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Kemendagri, Bapeda, dan juga praktisi pendidikan. Adapun output dalam pengembangan BLUD ini, yang pertama SMK memperoleh status BLUD. Yang kedua, partisipasi stakeholder menjadi lebih baik. Yang ketiga, SMK mampu menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Yang keempat, SMK mampu mengelola keuangan yang diperoleh dari layanan kepada masyarakat. Dan tujuan pada program BLUD ini adalah mendorong pembentukan BLUD SMK negeri yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat di lingkungan SMK. Adapun lini masa dalam program BLUD ini, bulan Juni akan ada persiapan diseminasi pedoman BLUD, lalu di bulan Juli diseminasi pedoman BLUD regional pertama, di Juli minggu ketiga akan ada diseminasi pedoman BLUD regional kedua, di Juli minggu keempat akan ada diseminasi pedoman BLUD regional ketiga, dan di bulan Agustus ada diseminasi pedoman BLUD regional keempat. Next, program berikutnya yaitu penguatan koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah. Program ini merupakan salah satu program non-bumper yang berkoordinasi, dalamnya melibatkan beberapa lembaga, yaitu lembaga nasional ataupun lembaga internasional dan juga pemerintah daerah. Yang terlibat Direktorat SMK, lembaga, industri, dunia usaha, dunia kerja, atau lembaga nasional ataupun lembaga internasional. Adapun output pada program penguatan koordinasi antar lembaga ini, yang pertama terjadi bersama dengan stakeholder yang terlibat pada dukungan pendidikan kejuruan. Lalu yang kedua, tercapainya hubungan bilateral antara Direktorat SMK dengan organisasi di dalam ataupun di luar negeri. Dan tujuan program ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam hal penyelenggaraan, pengembangan, dan pembinaan pendidikan kejuruan antara Direktorat SMK dengan stakeholder yang terlibat dalam dukungan pendidikan kejuruan. Cakupan lembaga meliputi lembaga nasional ataupun lembaga internasional. Dan lini masanya adalah di bulan Juli Agustus ini ada JWJ Indonesia Perancis on Education. Di bulan Agustus ada persiapan pre-departure program Sakura untuk ke Jepang. Lalu akan ada Oktober pre-departure program Sakura, dan Oktober ada Seameo TEDi Governing Board Meeting, seperti itu. Dan lanjut di program berikutnya, yaitu ada program pengembangan bakat dan minat siswa SMK. Program ini salah satunya yaitu kita akan menyusun norma, prosedur dan kriteria, dan juga mensosialisasikan NPK serta melakukan kegiatan sapa peserta didik untuk peserta didik kita. Ada beberapa tema seperti MPLS, ada juga Teaching Factory, dan lain-lainnya. Dan nanti yang akan terlibat ada Direktorat SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Sekolah, guru, dan juga peserta didik SMK, dan juga pihak industri yang terkait dalam program ini. Adapun output dalam program pengembangan bakat minat ini, yang pertama nanti akan ada NPK, tersusunnya NPK dan juga tersosialisasikannya NPK pengembangan bakat minat melalui konsentrasi keahlian dan juga ekstrakurikuler. Dan juga tersusunnya dan tersosialisasikannya NPK PKL, praktik kerja lapangan dalam implementasi kurikulum merdeka, dan terlaksananya kegiatan sapa peserta didik untuk para peserta didik SMK. Adapun tujuan programnya untuk menyusun
menerapkan SMK dan pemangku kepentingan untuk memahami alur pembinaan dan pengembangan bakat minat peserta didik. Adapun lini masa pada program pengembangan bakat minat ini, yang pertama pada bulan Februari akan ada penyusunan NPK bakat minat, bulan Maret uji keterbacaan dan finalisasi NPK praktek kerja lapangan dan juga bakat minat. Untuk bulan Mei itu di awal tahun sebelum masuk ya peserta didik akan ada sapa peserta didik melalui tema Teaching Factory, dan bulan Juni akan ada sosialisasi NPK bakat minat, bulan Juli sapa peserta didik MPLS, dan Agustus hingga November akan ada sapa peserta didik yang ketiga mengenai sasarannya untuk peserta didik SMK, dan di bulan Desember itu akan ada evaluasi dan refleksi. Next, untuk program berikutnya yaitu adanya pelaksanaan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Pelaksanaan program UKS ini di SMK di tahun 2023 ini akan dilakukan penyusunan panduan UKS dan akan juga disosialisasikan panduan UKS ke sekolah-sekolah khususnya di SMK untuk melakukan pendampingan ke SMK-SMK. Pihak yang terlibat ada Direktorat SMK, Kemenkes, UNICEF, Kominfo, BNN, Pokja UKS Kemendikbud, kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik. Output pada program ini yaitu tersusun dan tersosialisasikannya panduan UKS tahun 2023, serta adanya upaya pendampingan untuk meningkatkan fasilitas UKS yang ada di sekolah. Tujuan program ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, melalui peningkatan derajat kesehatan anak usia sekolah dengan membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih, sehingga lulusan SMK juga dapat memenuhi persyaratan di dunia usaha, dunia kerja, ataupun dunia industri. Dan lini masa pada program UKS ini, untuk bulan Februari itu akan ada penyamaan persepsi program UKS, di bulan Maret akan ada penyusunan dan juga uji keterbacaan panduan UKS, dan pada bulan April akan ada finalisasi panduan UKS. Bulan Mei, Juni itu akan kita adakan sosialisasi di beberapa region, dan Agustus hingga November akan ada pendampingan UKS ke sekolah. Dan bulan Desember akan ada pelaksanaan evaluasi dan juga refleksi. Dan program Pokja Penjaminan Mutu yang terakhir yaitu adanya pencetakan dan pengiriman belangko ijazah SMK. Nah, di dalam program ini akan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu pemilihan penyediaan jasa untuk melakukan pekerjaan pencetakan dan pengiriman belangko ijazah sesuai kebutuhan Direktorat SMK yang pelaksanaannya melalui proses tender. Pihak yang terlibat adanya Pusdatin, Dinas Pendidikan Provinsi, Biro Umum PBJ, dan juga Polimedia. Output pada program ini adalah ijazah SMK program 3 tahun kurikulum 2013 dan ijazah SMK program 4 tahun kurikulum 2013 dengan oplah sesuai jumlah siswa kelas 12 dan 13 yang akan lulus pada tahun pelajaran 2022-2023, ditambah oplah cadangan per provinsi. Adapun tujuan dari pengadaan jasa pencetakan dan pengiriman ijazah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belangko ijazah lulusan peserta didik jenjang pendidikan SMK pada tahun 2022-2023 dengan melibatkan peran serta aktif dari Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan dan pengiriman belangko ijazah ke SMK yang ada di wilayahnya. Adapun lini masa dalam pengiriman dan pencetakan belangko ijazah SMK ini, bulan Januari kita sudah melakukan persiapan dari ijazah. Dan pada bulan Februari ini, saat ini kita sedang dalam pelaksanaan tender belangko ijazah SMK. Dan pada bulan Maret kita sudah ada pelaksanaan percetakan untuk belangko ijazah SMK. Di bulan April sudah dilakukan pendistribusian belangko ijazah SMK ke seluruh provinsi. Di bulan Mei, belangko ijazah sudah sampai ke sekolah dan penyusunan laporan BAST.